Rocky Gerung pernah sebut Presiden Jokowi dungu. Ramai-ramai dirujak netizen. Kalau saya bilang presiden dungu, nggak mungkin presiden dungu. Presiden itu lembaga, maka yang dungu pasti kebijakannya kan. Lain kalau saya bilang Jokowi dungu, itu saya menghina dia tuh sebagai persona. Begitu Jokowi, dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Itu saya menghina dia tuh sebagai persona tadi. Itu saya menghina dia tuh sebagai persona tadi. Ada Rocky Gerung, si Profesor Dungu. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain, angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Kalau dungu itu keterpaksaan biasanya. Keterpaksaan yang oleh Rocky dicapkan gitu kan. Dia nggak pernah berani mengucapkan kata dungu pada saya. Seingat saya belum pernah mengatakan itu pada saya. Dipermainkan aja otak rakyat sama Pak Rocky ini gitu. Nanti rakyat gagal paham dibilang dungu sama dia. Semua orang didungu-dunguin aja sama dia. Inilah Pak Rocky. Siapa yang puas dengan Pak Jokowi? Aku puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu rakyat yang puas. Terkait dengan Rocky Gerung, pariwisata jam apa? Terakhir itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Terima kasih Pak Jokowi atas 2 periode yang pokoknya pemerintahan bagus. Bagus banget pemerintahan era sekarang ini bagus. Makanya menurut yang aku yakini di dalam hal ini Pak Rocky itu dungu. Gimana Pak Rocky diserang pakai senjatanya sendiri? Si Profesor Dungu kini kena batu. tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap sekarang juga. Sekelompok massa yang tergabung dalam gerakan Putra Asli Kalimantan menggelar demo di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa 1 Agustus siang. Mereka menuntut agar Rocky Gerung ditangkap karena diduga menghina Presiden Joko Widodo. Massa terlihat membentangkan spanduk berisi foto Rocky Gerung dan permintaan agar polisi menangkapnya. Selain itu, mereka juga membawa sejumlah poster bergambar Rocky Gerung. Sebagai simbol kemarahan, massa membakar poster tersebut di jalan raya. Ramai pendukung Presiden Joko Widodo melaporkan Rocky Gerung yang dianggap menghina Jokowi. Salah satunya mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean akan melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun di Polda Metro Jaya Selasa 1 Agustus 2023. Hal itu terkait pernyataan Rocky Gerung soal Presiden Joko Widodo yang tayang di channel YouTube Refli Harun. Padahal salah satu organisasi relawan Jokowi Brigade 98 juga telah melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri 31 Juli kemarin. Ketua Brigade 98 Benny Ramdhani menyampaikan pernyataan Rocky terhadap Jokowi itu tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh ada satu manusia pun di Republik ini atas nama apapun bisa dengan gampang melakukan penghinaan pihak lain, terlebih kepada seorang presiden, kata Benny Ramdhani. Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko berkomentar, ihwal Rocky Gerung yang dilaporkan oleh relawan Presiden Jokowi. Ex-anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini menyebut ahli filsafat itu kini turun kelas karena gaya bicaranya. Dulu dia selalu bicara logika dan IQ, tak jadi apa-apa idenya. Terus mulai memaki dungu pada lawan-lawan debatnya. Orang-orang mulai melihat dia turun kelasnya. Kini dia memaki Presiden Jokowi yang dapat tingkat kepuasan 900% dari rakyatnya. Saya tahu kini dia tak punya kelas, kata Budiman Sujatmiko. Sebelumnya, Rocky Gerung dalam acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh Siap Lawan Omnibus Law menyindir keras Jokowi. Dia menyebut Jokowi berusaha keras untuk mempertahankan legasinya.
Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya tuh, kata Rocky. Rocky juga menyentil ex-gubernur DKI Jakarta itu yang nawarin IKN di Cina. Dia masih pergi ke Cina, dia nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita, ucapnya. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan yang pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini, sambungnya. Lanjut, Rocky memberikan semangat kepada Aliansi Aksi Sejuta Buruh siap lawan Omnibus Law. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri, jelasnya. Dosen Universitas Samratulangi ini menegaskan tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya bisa berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuatan selalu takut kepada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu, pungkasnya. Seperti diketahui, Rocky Gerung pernah sebut Jokowi dungu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membahas soal sebutan dungu yang dilontarkan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahasan ini disentil langsung oleh Luhut di hadapan Rocky Gerung. Diketahui, Rocky Gerung memang beberapa kali menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sebutan dungu. Luhut mengakui, sebutan dungu yang dilontarkan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi merupakan bagian dari kritik yang harus diterima. Meskipun demikian, ia tetap menyebut bahwa sebutan itu sebagai hal yang menyakitkan. Hal itu juga sebagai bukti bahwa saat ini tidak ada kebebasan berpendapat yang dikekang, sebagaimana dituduhkan sebagian orang. Hal itu disampaikan Luhut saat diwawancarai Rocky Gerung di channel YouTube-nya RJTV Channel ID yang tayang Senin 19 September 2022. Anda bisa ngeritik saya. Rocky kritik presiden juga, bilang dungu, bilang apa, gak ada masalah. Walaupun terus terang itu menyakitkan, tapi ya sudah. Jadi ayo ke depan kita bangun bangsa ke depan dengan spirit kebersamaan, kata Luhut. Dikatakan Luhut, kritik yang dilontarkan ke pemerintah adalah hal yang wajar. Mengingat dalam lingkup yang kecil, misalnya keluarga, perbedaan pandangan pun sering terjadi. Hanya saja Luhut menghimbau agar kritik disampaikan dengan lebih santun. Bahwa perbedaan pendapat itu harus ada, karena kita di keluarga saja ada beda pendapat. Tapi yang ingin saya himbau pada masyarakat, kita semua apakah menamakan oposisi atau masyarakat, marilah kita berbeda pendapat dalam konteks yang lebih santun. Itu saja, kata Luhut. Luhut juga tidak mempersoalkan kritik yang selama ini dilontarkan Rocky Gerung kepada dirinya maupun pemerintah. Menurut Luhut, kritik Rocky Gerung adalah bagian dari demokrasi. Hal itu juga menjadi bukti bahwa kebebasan berpendapat masih ada. Meski demikian, kebebasan yang diinginkan pemerintah adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Terus terang, saya melihat Anda itu hebat. Kita bertemu 2 kali. Anda kritik saya banyak. Anda kritik pemerintah juga banyak. Kritik presiden juga banyak. It's okay. Disitulah demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada, itu tidak betul. Kebebasan yang kita mau adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab. Itu bisa jadi anarki. Tukas Luhut.